yang lain bikin video konten gitu kan, kayak misalkan kayak tadi gitu kan, mama sedang masak apa tocho gitu kan. Cara kita bikin cara tutorial masak tocho. Iya, bisa kayak gitu. Di posting nanti di like banyak orang, dilihat, di share. Nah, itu kan menghasilkan ya nih ya. Bermanfaat ya nih. Misalnya orang mencoba lama tocho iko ya resepnya. Iya, bisa kayak gitu. Jadi kayak mungkin bisa membuka peluang jadi selebgram gitu. Atau jadi influencer gitu kan. Asal tetap kontennya yang ini ya, yang bertanggung jawab lah jatuhnya ya. Uni Risa. Ya, riwayat pendidikan Uniku dari mama sih gitu nih. Pengen penasaran lu je Uni. Uni jale panjang lebar lagi mangece. Mbak ceritanya tuh awalnya cerita panjang lebar ke rumah tapi lu kenalan. Iya. Makanya tadi kan agak penasaran Uji kan. Lihat di nama Uni kan Risa Nita Fardian MPSI gitu loh nih ya. Oke, oh iya. Jadi kalau dari latar belakang pendidikan, saya itu lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Wih, mantap dari UI. Tahun barat tuh nih. Teman Ima kalau misalkan dia lanjut sekolah bisa gitu kan. Oh, nih. Ima masih SD. Iya, iya. Bisa. Jadi S1-nya di Psikologi UI, S2-nya juga ambil Magister Profesi Psikologi Pendidikan. Oh, mantap Ima. Iya. Jadi ya itu makanya. Tapi kalau dari SMA sampai dari TK sampai SMA saya di Padang kok. Oh iya. Asli Padang. Bukan asli Padang. Jadi tinggal dan besarnya di Padang. Oh iya. Tahun bara sih tuh Uni. SD. Tahun bara sih pendidikan Uni tuh. Oh gitu, tahunnya kalau untuk magisternya MPSI Magister Psikologi itu lulusnya 2006 balik di Ima. 2006 balik. Masih muda Uni kiranya baru. Masih muda ya Uni ya. Masih. Bagi dunsana di rumah Uni kok bagi dunsana yang new konsultasi. Konsultasi Uni. Bisa enggak yang new konsultasi Uni kama bisa dihubungi Uni gitu Uni. Bisa. Jadi saat itu saya beserta kawan saya itu lagi merintis membuat satu jatuhnya platform psikologi, platform edukasi psikologi di Instagram. Jadi untuk dunsana satunya bisa cek Instagram @narapsikologi. Jadi narapsikologi. Narapsikologi. Nah, di situ mungkin bisa lewat sekitar itunya katanya di bawah. Iya beko uji usahawan lewat seketek ya ini ya. Iya jadi dari situ bisa konsultasi atau enggak bisa via WhatsApp untuk konsultasi, untuk bikin janji konsultasi juga bisa. Mungkin bisa dicatat bagi dunsana yang membutuhkan untuk konseling, bisa konseling karir atau konseling gangguan belajar karena fokus saya adalah psikologi pendidikan, jadi mungkin bisa seputar anak sekolah, anak kuliah, gitu kan, atau yang anak mau masuk SD itu bisa dicatat di WhatsApp-nya adalah 08 53 12 84 6608. Oke, Uni ulang sekali Uni biar dunsana di rumah bisa mencatat Uni. Oke. Lagi ya dunsana. Hubungi via WhatsApp di 0853 1284 6608. Oke, iya. Berarti bisa konsultasi tentang apa sih gitu ya Uni ya? Ada solusi ada. Kebetulan Uni punya kawan-kawan yang di bidang psikologi lainnya kayak klinis, keluarga. Jadi kalau ada pun masalah-masalah lain yang mungkin bukan masalah seputar pendidikan, beko bisa di-refer atau dirujuk ke psikolog lain gitu yang mitra gitu. Mode masalah imah tadi ku nih.
Kira-kira masalahku menurut Uni ku lah bare atau masih kadarnya ringan gitu nih? Oke. Kalau misalkan awak caliak masalah, Iya. bare atau indaknya awak caliak gitu kan. Kalau fungsi si individu gue. Maksudnya apakah Ima itu dek masalah pengen sekolah gitu kan, pengen belajar di sekolah ya kan? Apakah itu mengganggu fungsinya di sehari-hari? Misalnya kayak jadi ndak bisa manga-manganya dek inyo pengen banget sekolah gitu kan. Terus tapi Uni jadi pemalih gitu nih. Pemalih gitu nih, ada nio-nionya lalu saya pemalih sih gitu nih ya. Nah, pemalih. Jadi tuh mungkin solusinya bagi Dunsana yang serupa Jo Ima tuh mungkin kurang gerak mah. Jadi kurang olahraga, kalau dalam bahasa milenialnya itu lack of exercise. Oh, lack of exercise. Oke. Jadi kurang bergerak mah, karena apa ya, tubuh kita tuh kan kadang-kadang karena terbiasa kan. Awak kan lah masa 3 bulan ya? Iya nih, 3 bulan. Gitu kan, 3 bulan di rumah saja, leha-leha segala macam. Jadinya kan kayak ya udah awak santai gitu, coba santai. Mungkin kayak imbangi dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu nggak cuma olahraga berat kayak zumba, kayak aerobik gitu kan. Berarti kayak misalkan pagi-pagi sambil berjemur bisa kayak ngurusin tanaman, atau pagi-pagi kayak exercise atau gerakan yang sederhana kayak peregangan gitu kan, stretching, atau kayak lari-lari kecil, loncat-loncat gitu. Kayak bisa diperbanyak dengan exercise. Kemudian kayak walaupun sekarang trennya adalah melakukan semuanya di rumah, tapi kayak bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain di rumah gitu. Jadi lakukan seperti biasanya, kayak misalkan kalau pagi kan anak sekolah kan biasanya bangun jam 7 ya? Iya nih. Jam 7 itu udah berangkat ya? berangkat. Jam 7 udah berangkat ya, dari 5 gitu kan, jam 7 udah berangkat. Nah, ketika kita di kenormalan baru, ketika belajar di rumah atau bekerja di rumah, tetap jam 7 itu kita udah standby tuh gitu kan, udah mandi, udah beres, udah makan segala macam sebenarnya, udah makan segala macam gitu kan. Nah, jam 7 itu udah siap, nah baru kita atur, jadwal kita ngapain ya gitu kan. Jadwalnya misalkan jam 7 itu maunya belajar dulu, atau jam 7 itu maunya nyantai-nyantai dulu gitu kan, selonjoran atau lihat acara Padang TV gitu kan, nonton Padang TV jam 7 sampai jam 8, berita, update info-info menarik gitu kan. Baru nanti jam 8 start, belajar gitu kan. Bagi kayak Imah kayak bisa kayak luangkan waktu untuk aktivitas yang selama ini dilakukan. Misalkan dalam sehari itu 2 jam itu untuk ngerjain tugas bagi anak sekolah, atau untuk Imah 2 jam itu untuk ngerjain skripsi gitu kan. Entah baca-baca, entah nulis apa, pokoknya ada target yang dilakukan gitu kan. 2 jam untuk belajar, 2 jam untuk diskusi, kemudian 1 jam mungkin untuk refreshing, itu kayak ngecek sosial media, atau enggak baca-baca novel atau baca-baca buku yang belum sempat dibaca sebelumnya gitu kan. Terus 2 jam lagi untuk istirahat, tidur, atau ngobrol-ngobrol santai sama anggota keluarga gitu kan. Terus, nah jadi sebisa mungkin tetap teratur gitu dalam sehari-hari. Jangan sampai kayak tadi itu kan, lalu handphone ke handphone, drakor ke drakor. Salah ya. Ayo nih. Ini gitu. Drakor ini. Nah itu dong nih, bagi Dunsana di rumah mungkin yang Nio Bagabuang nih. Oke. Ayo, coba lo angkat teleponku lo Imah. Bagi Dunsana di rumah yang Nio Bagabuang ke nomor 08 Sabale 66 3 bale 07. Jo Dunsana. Nio Bagabuang di via WA bisa di 0822 80 97 57 55. Oke. Bagi Dunsana yang Nio nelpon ke nomor 08 Sabale 66 3 bale 07. Jadi bagi walanjut telum mengecek kan tentang psikologi tadi. Tips
sama Uni Raisa. Ayo, tips untuk orang tua gitu nih dalam membimbing anak. Iya untuk orang tua tadi kan untuk anak. Iya. Oke. Untuk membimbing anak. Nah, orang tua di Siko kan banyak tipikal orang tua ya, ada jangkau dan rumah gitu. Ada orang tua yang bekerja, tetap bekerja, ada orang tua yang oh ya udah gitu kan di rumah juga gitu kan. Nah, tips untuk orang tua biasanya kayak tadi coba atur jadwalnya, kapan mendampingi, berapa lama durasi untuk mendampingi anak belajar, berapa lama untuk bekerja, berapa lama untuk tugas-tugas di rumah gitu. Nah, berapa lama untuk istirahat. Sehingga walaupun di rumah gitu, kayak kita tuh tetap punya batasan-batasan waktu juga gitu. Dan kayak istilahnya tuh sekarang tuh kayak kerja di rumah tapi kayak kerjanya tuh kayak 24 jam gitu kan. Iya kan? Yang sering banyak keluhan itu adalah kerajo di rumah tapi satio jam dihubungi taruh gitu kan. Namanya nak kerajo di rumah tapi yo romusa gitu kan di rumah gitu kan. Nah, jadi dibatasi aja. Kalau misalkan kerja di rumah, set waktunya. Kalau biasanya kan kita masuk, kalau yang bagi bekerja kan masuk kerjanya itu jam 8 sampai nanti jam 4 sore lah jatuhnya. Kalau working from home mungkin alokasikan jam yang jadwal kerja memang untuk bekerja. Jadi nanti bisa diselingi ketika waktunya istirahat ya istirahat. Jangan juga ketika jam 12 gitu kan masih di depan handphone, masih di depan laptop gitu kan. Ngapain kerja? Ya kerja. Tapi orang tua juga tetap butuh istirahat gitu, tetap butuh mendampingi anak. Nah, satu lagi kalau mendampingi anak belajar itu tergantung pada usia anak. Kalau misalkan anaknya seusia Uni 5 mungkin tidak terlalu banyak ya waktu yang diperlukan gitu kan. Mungkin kalau untuk usia SMA ke atas mungkin tidak terlalu banyak pendampingan gitu kan. Karena anak sudah bisa belajar mandiri. Paling cuma perlu kayak mendorong si anak untuk stay on track gitu loh, kayak ngerjain tugas, tetap ngerjain tugas, tidak main handphone gitu. Nah itu loh nih. Awak tahan sebentar lu nih, kayaknya ada penelpon kau nih ya, yang dia bergabung sama awak. Nomornya berapa Ima? 08 Sabale, 66 3 Bale 07. Coba angkat telepon lu Ima. Halo. Nah itu Ima. Kayaknya teleponku lo masuk Ima. Awak baca SMS Ima. SMS yang masuk. Di banyak. Ondeh mande, labasera Ima. Iko tadinya. Cepet dah baca. Kucina Minang putar lagu Cik Uda. Salam untuk orang Padang TV. Makasih Bu. Terutama untuk UJ dari Raya Gurun Lawe. Lagunya Talago Cinto nomor 3. Onde Ima. Oke udah. Beko diputar ya udah ya, lagu yang udah request tadi. Ada lah Ima? Ada telepon masuk Ima? Ada. Angkat Ima. Halo, Assalamualaikum. Halo. Enggak ada bentar. Tak putih Ima? Kok ada? Tuh, coba SMS dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kucina Minang, putar lagu Cik Uda. Salam dari Uda Naldi di Banuara. Banuaran. Tuh, apa lah itu? Yang Cak Leko. Aku ada Cak Leo. Ada Cak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucina Minang, putar lagu Cik Uda. Ambo pendatang baru, Ari minta lagu Cik Uda. Rayo di Rantau dari Android. Salam untuk keserunya. Dari Rantau diputar lagu Cik Uda. Oke. Beko udah jangkit putan yo. Le ado dah. Alun ado le dah. Kayaknya telepon tadi lah masuk le Ima. Alun le. Alun le Ima. Halo nih. Iya. Iya, UJ dan Unima. Uni. Ya. Jadi Mbak nih tips-tipsnya untuk orang tua gini Uni. Untuk orang tua. Jadi yang untuk tadi kan orang tua dan anak Uni. Orang tua dan anak. Jadi yang pertama mungkin bisa disepakati dulu
aktivitas masing-masing gitu. Kayak gue jadwal jam bara untuk beraja, jam bara untuk bekerja, jam bara untuk kegiatan ngurus rumah gitu kan, dan istirahat dan aktivitas lainnya. Nah, kemudian disepakati, jadi bisa tahu gitu, oh dari jam segini sampai misalkan dari jam 10 sampai jam 12 kita belajar ya, Dek, gitu kan, untuk orang tua gitu. Kemudian yang kedua, libatkan anak pada tugas-tugas keseharian yang mungkin bisa dibantu oleh si anak. Misalkan untuk anak yang remaja mungkin udah bisa dibagi tugas-tugas seperti apa? Uni mah biasanya kerjain apa di rumah? Banyak Uni. Yang menggambar. Karajo nulis. Menggambar nih, menulis-nulis. Menggambar sawah, gambar padi. Gambar sawah, iya bisa dibagi-bagi. Ataupun tugas rumah tangga kayak misalkan nyapu, ngepel. Bagi anak yang sudah remaja itu tanggung jawab